Perkenalkan, Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf yang pertama kali mendapatkan gelar doktoralnya pada umur 23 tahun. Selain seorang filsuf, dia adalah seorang sejarawan, ahli politik, dan juga sosiolog. Kali ini kita akan membahas teori konflik dari Karl Marx. Ini dia, teori Karl Marx. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Sebelum kita membahas teori dari Karl Marx, kita terlebih dahulu harus menemukan kenapa teori dari Karl Marx bisa muncul. Jawabannya adalah praktik kapitalisme. Konsep kapitalisme sendiri muncul diperkenalkan oleh Adam Smith. Adam Smith adalah seorang filsuf dan bapak ekonomi modern pada abad 18. Adam sendiri mencetuskan praktik kapitalisme dan konsepnya di bukunya yang paling fenomenal yang berjudul Wealth of Nations. Konsep ini dinamakan Adam Smith sebagai commercial society, di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk melakukan hak produksi dan pemerintah hanya berfokus pada pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan hukum. Menurut pemikir Marx dan Engels, para borjuis dalam upaya untuk mengejar tujuannya harus memperluas pasarnya, dia harus menetap di mana-mana, dan menjalin koneksi dan lewat eksploitasi pasar membentuk sebuah sistem produksi yang kosmopolitan dan global. Seringkali kepentingan kaum borjuis ini didukung dengan pemerintahan dan militer dari negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Pada Perang Dingin, Amerika melakukan regime change atau mendukung perubahan regime bagi negara-negara yang menentang sistem kapitalisme. Dari tahun 1947 sampai dengan 1989, Amerika Serikat telah mencoba untuk mengganti rezim negara lain sebanyak 72 kali. Hasilnya seringkali mengecewakan. Di negara-negara Latin Amerika seperti Kuba, Venezuela, Panama, Guatemala, Chile, kemiskinan dan kekejaman justru meningkat ketika pemerintah mereka dikuasai oleh pemerintah pro-kapitalisme dan Barat. Sementara Adam Smith percaya bahwa setiap individu melakukan sesuatu untuk self-interest, di mana hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Adanya persaingan, menurut Adam Smith, akan membawa kemakmuran bagi semua orang. Di sisi lain, Karl Marx menentangkan hal itu. Menurut Marx, kebebasan individu untuk melakukan hak produksi hanya menguntungkan satu belah pihak saja, yaitu kaum borjuis. Kaum borjuis adalah orang yang memiliki modal untuk melakukan hak produksi, sementara mereka bebas untuk mengeksploitasi kaum yang di bawahnya, yaitu kaum proletar. Asumsi utama sosialisme adalah adanya dua kelas di masyarakat, yakni kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis merupakan kaum yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar adalah mereka yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi, tetapi demi bertahan hidup, mengoperasikan modal dan alat-alat produksi tersebut untuk mendapatkan upah. Kaum borjuis memiliki keinginan untuk menjadi kaya sehingga memiliki kecenderungan untuk menindas pekerjanya dengan memberi upah yang kecil agar produk yang dibuat bisa dihargai lebih murah. Terlebih lagi, keuntungan atau profit yang berasal dari penjualan akan masuk ke kantung para borjuis. Bila pekerja protes untuk mendapat gaji yang lebih tinggi atau penghidupan yang lebih layak, maka para borjuis dapat memecat mereka dan menggantikan posisi tersebut dengan orang lain. Namun, menurut Marx, ketegangan bisa terjadi apabila kaum proletar sadar mereka telah dieksploitasi oleh kaum borjuis, di mana hal ini akan menghasilkan gerakan besar atau gerakan sosial besar yang disebut sebagai revolusi. Kemajuan kapitalisme berarti semakin membesarnya jumlah kaum miskin. Membesarnya kaum miskin mengartikan turunnya daya beli. Penurunan daya beli mengakibatkan kaum kapitalis kehilangan konsumen dan keuntungan, yang akhirnya mengharuskan mereka untuk memecat pekerja-pekerjanya. Tindakan ini menghasilkan penderitaan yang lebih besar lagi. Ini mengakibatkan pertentangan semakin tajam
dan menghasilkan revolusi. Kaum pekerja bangkit mengambil faktor-faktor produksi yang menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan bersama, pada akhirnya menggantikan hubungan produksi dalam kapitalisme ke sosialisme. Sosialisme ini bukan akhir dari dialektika materialisme, melainkan proses dialektika akan terus terjadi sampai berujung kepada komunisme. Apakah praktik kapitalisme itu berhasil? Laporan menunjukkan bahwa 1% populasi dunia memiliki 50,1% dari seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Hal ini terjadi sementara sekitar 815 juta orang mengalami kelaparan di tahun 2016. 3-5 juta orang meninggal tiap tahun karena kurangnya perawatan vaksin, dan setengah dari populasi dunia hidup dengan kekurangan air. Tentu saja kita sudah mendengar bahwa kemiskinan global sedang mengalami penurunan yang drastis. Akan tetapi, kita perlu tahu bahwa standar kemiskinan yang digunakan adalah mereka yang memiliki penghasilan $2 per hari. Kenyataannya, mayoritas populasi di dunia masih hidup dengan kategori low income. Mereka yang berpenghasilan rendah justru malah meningkat secara signifikan. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened